Terkuak di persidangan, Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati ternyata sudah lama pisah ranjang. Ferdy Sambo ditahan. Ferdy Sambo ditahan itu kalau tidak salah tanggal 9 Agustus. 9 Agustus Ferdy Sambo ditahan ya. Tanggal 10-nya Putri Chandrawati berdiri di depan Makobrimob. Dia melakukan pers conference. Dia di situ dia bersuara. Dan di situ kita bisa langsung tangkap bahwa Anda tidak harmoni dengan Anda punya suami. Saya melihat dia tidak sedang sedang mesra dengan si Ferdy Sambo. Dia sedang jauh, saudara. Dan terungkap makin hari terungkap, saudara, bahwa dia dengan Ferdy Sambo memang sudah pisah ranjang itu cukup lama. Mohon izin yang mulia, pada beberapa bulan lalu, saudara FS itu terpapar COVID-19. Setelah saya kena COVID dan ada beberapa ajudan yang kena COVID, lalu setelah itu saudara FS kena COVID juga. Nah, dan untuk isolasinya dilaksanakan di kediaman Bangka yang mulia. Setelah saudara FS kena COVID, setelah itu anaknya yang perempuan yang Mbak Adatia itu kena COVID juga. Dan isolasinya juga di Jalan Bangka. Jadi tidak pernah ada isolasi di TKP Duren 3. Dan untuk saudara almarhum, tadi kan saudara saksi mengatakan bahwa saudara almarhum tidak memiliki kamar di Jalan Saguling. Saya ingin membantah. Ada kamarnya ibu sama anak-anak. Jadi ada berapa kamar di lantai 3? Ada 4. Ada 4 kamar. Ada kamarnya saudara Putri, kamarnya anak-anak. Siap, mulia. Apakah saudara Ferdy Sambo mempunyai kamar tersendiri di rumah Saguling? Tidak, mulia. Tidak. Jadi 4 di lantai 3 itu hanya 4 kamar. Siap, mulia. Ada ruang tamu di sana? Ruang TV ada. Ruang TV ada, ruang keluarga. Siap. Di lantai 3. Siap, mulia. Di lantai 2 ada apa? Ada ruang tamu sama ruang makan, ada dapur sama ruang kerja bapak ibu. Persidangan kasus pembunuhan Brigadir J semakin menguak fakta-fakta mengejutkan. Terbaru Baradae bersaksi di depan hakim bahwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati ternyata sudah lama pisah ranjang. Kesaksian Baradae atau Richard Eliezer ini sekaligus membantah keterangan asisten rumah tangga Susi yang mengatakan Sambo dan Putri tinggal serumah. Alih-alih serumah, Ferdy Sambo sudah lama tinggal di rumahnya yang lain di Jalan Bangka, Jakarta. Baradae juga meluruskan keterangan Susi yang mengatakan bahwa dirinya sering memasak sarapan pagi untuk Ferdy Sambo di rumah Jalan Saguling, Jakarta. Pernyataan tersebut tidak benar. Menurut Baradae, mantan Kadif Propam Polri itu hanya pulang ke rumah Saguling hanya pada akhir pekan saja. Saudara saksi Susi mengatakan Pak FS lebih sering di Saguling dan saudara saksi sering menyediakan sarapan untuk saudara FS. Karena sesuai faktanya, saudara FS ini lebih sering di kediaman di Bangka untuk Sabtu Minggu baru balik ke Saguling, ungkap Baradae di persidangan di PN Jakarta Selatan. Di sisi lain, Baradae juga turut membantah pernyataan Susi yang menyatakan Brigadir J tidak memiliki kamar sendiri di rumah Ferdy Sambo di Jalan Saguling, Jakarta. Bahwa saudara almarhum tidak memiliki kamar di Jalan Saguling, saya ingin membantah karena saudara almarhum memiliki kamar di Jalan Saguling. Kamar ajudan itu memang di situ barang-barang almarhum semua. Demikian tegasnya. Ajudan Putri Chandrawati semua laki-laki. Fakta terbaru lain yang juga muncul dalam persidangan adalah Putri Chandrawati tidak memiliki ajudan selain laki-laki. Hal ini membuat hakim anggota Morgan Simanjuntak merasa janggal. Ia bertanya-tanya soal mengapa ajudan Putri semuanya laki-laki. Setahu hakim, ajudan istri jenderal itu sebenarnya harus perempuan juga. Itu kalau di militer begitu, entahlah di kepolisian. Ajudan istri jenderal jadi laki-laki, ungkap Hakim Morgan di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Susi dianggap Majelis Hakim Imam Wahyu Santosa menjawab
menjawab dengan berbelit-belit saat ditanya soal kronologi kejadian sebelum Brigadir J terbunuh. Ia bahkan dicurigai jaksa penuntut umum atau JPU menggunakan handsfree dan didikte pihak tertentu. Melihat Susi viral akibat persidangan itu, Kujani Tamsil selaku suami berharap istrinya berkata jujur dan tidak mengikuti skenario jahat. Ia ingin Susi bisa segera pulang dengan selamat dan berkumpul kembali bersama keluarga di kampung halaman. Saya itu kaget. Istri saya tiba-tiba di persidangan. Saya lihat di persidangan itu saja ia mungkin bingung, masalahnya nggak tahu. Lihat istri seperti itu haru juga saya, ungkap Kujani. Kujani juga mengaku bahwa sang istri Susi tidak pernah bercerita terkait kasus pembunuhan berencana yang menyeret majikannya Ferdi Sambo. Ia menyatakan bahwa dirinya terakhir berkomunikasi dengan Susi sekitar minggu lalu. Sama sekali tak pernah cerita, demi Allah saya nggak pernah bertanya kalau tidak bersangkut keluarga saya. Saya tak mau menanyakan hal itu, katanya. Kujani berpesan kepada sang istri agar berkata sejujur-jujurnya dalam persidangan. Ia juga meminta Susi untuk tak menutup-nutupi kasus pembunuhan berencana Brigadir J ini. Yang ingin saya sampaikan kepada istri saya, dulu kan mau kerja ke Jakarta jadi pembantu, dari rumah selamat, pulang juga harus selamat. Terus saya minta kejujuran, tak usah ditutup-tutupin, apa yang ia tahu ya sudah ngomong aja, jadi gak usah